Meskipun tidak semua, tetapi banyak siswa menganggap berat dengan mata pelajaran yang satu ini, yaitu matematika. Mereka seakan dituntut dengan rumus-rumus jelimet hingga membuat kepala jadi mumet. Matematika disebut sebagai mata pelajaran horor, penuh ketakutan dan tekanan. Apalagi saat ujian, seakan menghadapi 1000 rintangan yang sulit ditaklukkan. Tak ayal, berbagai strategi dan cara dicari supaya dapat nilai cukup tinggi. Adalah Bunga, siswi tomboy yang banyak usil, banyak tingkah, hingga kerap dipanggil guru BK. Bunga termasuk siswi yang tidak senang dengan matematika. Ia merasa kurang mampu bermain dengan angka-angka maupun memahami rumus-rumusnya. Pak Jaka merupakan sosok guru disiplin, masih muda, dan mempunyai idealis tinggi. Ia adalah guru BK baru di sekolah tempat Bunga menuntut ilmu. Sebagai guru, Pak Jaka tegas tetapi humanis dalam menerapkan tata tertib sekolah kepada siswa-siswinya. Pak Jaka dan Bunga bukan siapa-siapa selain sebatas antara guru dan siswa. Mereka cukup akrab dan saling mengenal gara-gara sering berinteraksi perihal penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bunga. Terlebih, tidak lama lagi ujian sekolah akan segera dilangsungkan, maka perlu tenaga ekstra untuk mendampingi Bunga supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Waktu ujian sekolah pun tiba. Jadwal hari kedua jam pertama adalah mata pelajaran matematika. Siswa masuk dan menduduki kursi sesuai dengan nomor peserta masing-masing. Tak lama kemudian, Pak Jaka selaku pengawas ruang membagikan soal beserta lembar jawab. 20 menit berlalu. Situasi ruang ujian masih tenang dan kondusif. Masing-masing siswa fokus dengan pekerjaan yang dihadapinya. Memasuki menit ke-30, keadaan sedikit berubah. Siswa mulai berisik, kurang tenang, dan mencari-cari kesempatan dengan bertanya kepada teman sebelah atau teman yang berada di belakangnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka membuka contekan yang telah disiapkan sebelumnya. Bunga pun tiada beda dengan siswa lain. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Begitu ada peluang, secepat kilat tangan beraksi dengan menyingkapkan rok lebih tinggi supaya dapat melihat contekan yang dilekatkan di pahanya. Akan tetapi, buru-buru ia kembalikan ke posisi semula ketika Pak Jaka mendekatinya. Hanya sebentar, Pak Jaka kemudian berlalu karena menganggap situasi aman, tidak ada siswa saling kerjasama maupun menyontek. Bunga bersyukur usahanya tak diperhatikan oleh Pak Jaka. Tak berselang lama, Bunga coba lagi, bahkan semakin nekat. Pelan-pelan ia singkap rok bawahan tinggi-tinggi, dan kertas contekan yang ia tempel di bahannya dibuka lebar-lebar. Satu persatu ia cermati dan dicobakan dengan soal yang tengah dikerjakan. Beberapa soal dapat diselesaikan dengan baik. Lantas ia lanjutkan ke soal berikutnya. Namun betapa kagetnya, Pak Jaka sudah berdiri tepat di belakang Bunga. Bunga mati kutu. Bunga tak berkutik, tak bisa berkilah. Contekan yang ditempel di bahannya menjadi bukti kalau ia telah melakukan kecurangan. Tanpa pikir panjang, Pak Jaka tarik lembar jawab Bunga yang belum selesai sepenuhnya beserta kertas contekan yang ditempel di bahannya. Jarum jam terus berputar. Kurun waktu 8 tahun bukanlah waktu yang lama. Saat Pak Jaka melakukan aktivitasnya, tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Pak Jaka bergegas membukakan pintu dan mempersilahkan masuk kepada tamu yang datang di siang itu. Dalam hati, ia penasaran.
Sepertinya tidak asing dengan tamu yang berada di hadapannya. Ternyata benar, wanita cantik, masih muda, dan murah senyum itu adalah Bunga, siswi tomboy yang suka usil dan sering dipanggil guru BK kala itu. Akan tetapi, Bunga kini telah berubah. Ia telah menjelma menjadi wanita dewasa dengan penampilan elegan nan anggun. Bunga ungkapkan tujuan menemui Pak Jaka. Tidak lain adalah mengucapkan terima kasih secara khusus. Karena berkat bimbingan, omelan, dan gertakan Pak Jaka, Bunga bisa seperti ini, menjadi wanita dewasa dan mandiri, jauh dari perkiraan dengan tingkahnya saat di sekolah dulu. Di akhir perbincangan, Bunga mengambil sesuatu dari dalam tas lalu diserahkan kepada Pak Jaka. Pak Jaka kaget bercampur heran dengan benda pemberian Bunga. Sebuah ID card pengawas ujian beserta foto jadul menempel di bagian depan. Pak Jaka jadi teringat kalau waktu itu ID card-nya hilang, tetapi tidak menyangka ada di tangan Bunga. Pak Jaka pun tak mau ketinggalan. Ia buka laci meja kerjanya dan mengambil secuil kertas kumal bertuliskan rumus-rumus matematika. Kemudian diberikannya kepada Bunga. Bunga pun kaget. Mengapa Pak Jaka lakukan semua itu? Pak Jaka katakan bahwa bukti kecurangan saat ujian sekolah dulu sengaja tidak dilaporkan kepada panitia. Kalau itu dilakukan, kemungkinan besar Bunga mendapat sanksi yang fatal. Ia kasihan bila hal itu terjadi, maka tak ada jalan lain kecuali menyimpan bukti kecurangan tersebut. Meski ia akui itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Pak Jaka dan Bunga pun tertawa terbahak-bahak mengetahui peristiwa yang mereka anggap lucu, aneh, dan sulit untuk dipercaya. Setelah pertemuan tersebut, komunikasi Pak Jaka dan Bunga semakin intens dan akrab. Benih-benih cinta pun tumbuh di hati mereka masing-masing. Meski terpaut umur cukup jauh, yaitu sekitar 8 tahun, bukan berarti mereka tak bisa bersatu. Usia hanyalah urutan angka dan logika, sedangkan cinta adalah ungkapan rasa dan makna. Perbedaan usia bukan penghalang untuk saling menyayangi dan melindungi. 6 bulan kemudian, undangan pernikahan mereka beredar. Pak Jaka dan Bunga resmi menjadi sepasang suami istri. Perjodohan yang spektakuler, guru menikahi siswanya yang dahulu sering disidang oleh BK karena kenakalannya. Demikian cerita kami, semoga bermanfaat.